Almarhum Kiai Haji Hasyim Asy'ari, almarhum Kiai Haji Nur Ali, almarhum Kiai Haji Abdul Raqib, almarhum Kiai Haji Abdul Hasan, almarhum Kiai Haji Sa'adi, kemudian juga almarhum orang tua kita yang ada Bapak Kiai Haji Muhammad Yaqub bin Haji Wahid dan almarhum Bapak Haji Wahid bin Fulan, semua para orang tua kita yang telah mendahului kita doakan masing-masing sebut namanya. Mudah-mudahan diluaskan tubuhnya, dirahmati kuburnya, diterima segala amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi al-Fatihah. Amin. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, malam hari ini kita baca kitabnya, kitab Fathul Mu'in. Ya. Ini bagi yang ada kitabnya bisa disimak ini. Ya. Memang tidak semua, ada beberapa ustaz yang sudah bawa kitabnya, kemudian juga nanti yang belum di rumah masih ada. Ya, cuma nggak banyak. Ya. Ini kalau di dalam kitab Fathul Mu'innya, karena kita bagian yang kedua terkait dengan sholat sunnah, yaitu halaman 33. Coba dilihat halaman 33. Beda itu ampar-amparan beda. Beda murah. Saya nggak bawa. Dikasih. Saya nggak bawa. Ya, jadi dari atas itu garis yang ke-8 atau 9. Ada bacaan walqis musa 500 mati jamaah. Coba. Kemudian walqis musani ma tusannu fihi jamaah. Ketemu? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qismu tsani ma tusannu bihi jamaah. Ini wal qismu tsani, bagian yang kedua, sholat sunnah yang disunahkan dilakukannya secara berjamaah. Sholat sunnah ya, yang dilakukan secara berjamaah. Itu bagian yang pertama. Bagian yang pertama, sholat sunnah dilakukan tidak secara berjamaah. Ini sekarang bagian yang kedua, sholat sunnah dilakukan secara berjamaah. Sholat sunnah yang dilakukan tidak dengan berjamaah itu diantaranya sholat sunnah duha. Sholat duha itu enggak, sholat tahajud, ya, dan beberapa lagi. Nah, yang bagian kedua ini adalah walqis musalimatun fihi jamaah, adalah sholat sunnah yang dianjurkan dilaksanakannya secara berjamaah.
dua hari raya itu dinamai adalah yang pertama Idul Adha, itu disebut Idul Akbar. Jadi sholat Idul Adha disebut Idul Akbar. Kenapa dinamakan Idul Akbar? Karena ada beberapa hal. Yang pertama, sholat itu adalah berbarengan dengan pelaksanaan ibadah haji, di mana seluruh umat Islam sedunia ini melaksanakan ibadah haji yang berbeda. Kemudian yang kedua, pada hari raya Idul Adha juga dianjurkan bagi yang mampu untuk berkurban, umat Islam dimanapun dia berada. Nah, yang ketiga, dilaksanakan juga sholat Idul Adha. Jadi cukup meriah. Kurban itu juga sangat meriah sekali. Karena dagingnya disembelih, kemudian diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, supaya mereka dapat menikmati keindahan hari raya Idul Adha. Maka dia disebut adalah yaitu Idul Adha. Yang kedua adalah Idul Asghar. Idul Asghar itu Idul Fitri. Ya. Salat Idul Fitri itu Idul Asghar. Kenapa dikatakan salat yang kecil, hari raya kecil? Karena kalau di negara-negara lain itu habis sholat ya seperti sholat Jumat selesai. Iya kan? Di Indonesia yang menjalankan Islamnya sangat bagus, Indonesia. Habis sholat masih salaman kurang puas di rumah, diparahin ke rumahnya lagi, gitu ya. Di musola nih kagak puas, habis Idul Fitri sholat, ya datang ke rumahnya. Kadang-kadang sampai seminggu, ya sampai 2 minggu masih lebaran aja, ya sebulan ditutup masih kurang puas itu lebaran berkeliling kayak gitu, ditutup lagi halal bihalal. Di negara lain termasuk kata teman-teman saudara-saudara yang pada tinggal di negara Timur Tengah nggak seperti kayak kita. Jadi seperti sholat Jumat selesai. Makanya disebut adalah hari raya kecil. Ya. Itu namanya Asghar. Baina tulu'i syamsi wa zawaliha. Waktu pelaksanaan sholat itu adalah ya antara terbitnya matahari wa zawaliha. Dan apa itu? Ya, tergelincir. Jadi kalau kita gambarkan sederhananya begini. Ya, 6:30 udah masuk belum tuh waktu Idul Adha? Enggak. Hah? Udah masuk. Batas terakhirnya paling lambat banget adalah 11:30. Ya. Jadi boleh kita melaksanakan sholat Idul Adha, Idul Fitri jam 11. Wah, kapan potong? Langsung zuhur. Sholatnya di lapangan, di matahari. Iya, udah lumayan hitam. Pulang-pulang pada ngumpul. Waktunya itu ya. Untuk waktu itu. Wa rakaatan dilakukan sebanyak 2 rakaat. Wa yukabbiru nadban fi ula rakaatai al-'idaini walau ma'diyatan 'ala al-awjahi ba'da ittiba'i sab'an wa bithaniyati khamsah. Nah, disunahkan kita mengucapkan takbir pada rakaat pertama pada hari raya Idul Adha atau Idul Fitri. Walau maqdiyatan, walaupun itu adalah sholat Idul Adha, Idul Fitrinya sholat sunat qadha. Sholat qadha. Ya. Ala aujahi ba'da iftitahi sab'an. Ya. Menurut para aujahi, ya. Ba'da iftitahi itu dilakukannya adalah
yang 7 dan takbir yang 5 sesudah doa iftar. Jadi tadi dikatakan walau maqdiyah, ya, artinya sholat Idul Adha, Idul Fitri itu sesungguhnya boleh diqadha. Nah ini baru nemu ya. Ilmunya baru nemu nih. Sholat Idul Adha, sholat Idul Fitri itu boleh diqadha. Walaupun kita melaksanakan sholat Idul Adha diqadha, sholat Idul Fitri diqadha, maka tetap kita melakukan rakaat pertamanya 7 kali takbir, rakaat keduanya adalah 5 kali takbir. Bagaimana cara qadanya? Pernah enggak? Memang kalau udah ketiduran, udah ya agak sholat lagi udah. Nih saya kutip di dalam kitab Mayaidul Adha. Ya. Ini nggak ada di kitab itu. Ini untuk memperkuat. Ente nyari sambil tunggu dulu juga nggak. Murah kita. Qada'us sholatil idaini 'indal madhahibil arba'a minha. Nih, dengarkan ya. Sholat 2 hari raya itu boleh diqadha. Indal madhahibil arba'a minha, menurut 4 mazhab. Yang pertama, dhahabal Hanafiyah qalu al-jama'atu syartun li sihhatiha kal jum'ati. Fa in fa'atathu ma'al imam fala yutalibu bi qada'iha la fil waqti wala ba'dahu. Yang pertama menurut Imam Abu Hanifah, ya, berjamaah di dalam sholat Idul Adha atau Idul Fitri itu adalah merupakan syarat sahnya sholat Idul Adha atau Idul Fitri. Kalau Jum'ati seperti sholat Jumat. Fa'in fa'atathu ma'al imam fala yutalibu bi qada'iha. Maka jika kita lupa tidak bareng dengan imam di dalam sholat berjamaah, katakan kita lupa atau kita ketiduran sehingga kita tidak melaksanakan sholat Idul Adha atau Idul Fitri berbarengan dengan imam, ya, fala yutalibu bi qada'iha, maka tidak dituntut menurut Imam Abu Hanifah untuk diqadha. Nih, ingat ini Imam Abu Hanifah ya, untuk diqadha. Jadi kalau misalnya saya ketiduran, ya, bangun jam 9. Bangun jam 9 ketiduran nih. Hari raya Idul Adha atau Idul Fitri, ya, maka kalau kata Imam Abu Hanifah adalah tidak wajib diqadha, baik itu masih masuk waktu Idul Adha ataupun sudah lewat waktu Idul Adha. Ada seperti itu. Nggak disunahkan untuk melaksanakan qadha Idul Adha. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dhahabal Malikiyah qalu al-jama'atu syartun li kauniha sunnatun. Fala takunu shalatul idaini sunnatun illa liman arada iqa'iha fil jama'ati. Wa man fa'atathu ma'a naqul imani lahu fa'alaha ila zawal wa la yaqda ba'da zawal. Jadi kalau menurut Imam Malik, ya, menurut Imam Malik itu, ya, kita dianjurkan adalah melaksanakan bukan qadha. Misalnya saya ketiduran, bangun jam 9. Kalau di Indonesia itu kan salat ada yang setengah 7 ya, Idul Adha. Berarti jam setengah 8 selesai ya. Ada yang sholatnya jam 7 berarti jam 8-nya selesai.
Saya ketiduran baru jam 9. Kan udah bubar ya. Kata Imam Malik pada saat itu ya karena masih masuk waktu Idul Adha, lakukan aja pada sholat Idul Adha. Tapi kalau nanti bangunnya 1:30 kata Imam Malik, nggak usah dipotong. Ya lewat. Lakukan. Walaupun sholatnya sendirian. Bagaimana? Tetap lakukan sholatnya 2 rakaat, tapi tidak pakai khutbah. Sendiri. Itu sholat sendirian pakai khutbah. Jangan dengerin. Nggak pakai khutbah. Sah nggak sah. Maka sholatnya kita nyatakan usolli sunnatan Idul Adha raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi 2 rakaat. Cukup sah menurut Imam Malik walaupun tanpa khutbah. Ya kalau ente maksain khutbah, anak ente pulang. Ya, masuk ke kamar, bapak lagi ngomong aja sendiri. Kata anak, nih bapak ngapain kalian bilangnya? Belajar pidato. Dalam sunnah. Kata Imam Malik itu hanya kita diajukan dilaksanakan. Nah pertanyaannya kita kalau udah ketiduran gitu dilaksanakan apa terus tidur? Ya karena nggak tahu tidur. Ya nggak tahu tidur. Terus yang ketiga menurut Imam Syafi'i bagaimana? Zahaba Syafi'i qala al-jama'atu fiha sunnatul riwayil hal wa yusannu liman fa'atathu ma'al imam an yusalliha ala sifatiha fi ayyi waqtin syaa. Fa in kana fa'ala laha ba'da zawali faqadahun wa in kana qablahu fa'ada. Jadi gini, kalau menurut Imam Syafi'i, nih yang imam kita pakai kan? Menurut Imam Syafi'i, kalau saya ketiduran bangun jam 9, maka langsung saya sholat Idul Adha atau Idul Fitri niatnya adaan. Karena masih masuk waktu. Oh iya. Waktu Idul Adha. Tapi kalau misalnya saya bangun jam 12 atau 12:30, udah lewat belum waktu Idul Adha? Sudah lewat. Karena sudah lewat, maka kata Imam Syafi'i, Kodoan. Maka dikodok. Cakep kan ya? Dikodok. Kalau menurut Imam Syafi'i. Nah yang ketiga, jahadal Hanabila qala al-jama'atu syartun li sihhati hadzal jum'ati illa annahu yusannu liman fa'atathu ma'al imam an yaqdiyaha fi ayyi waqtin sya'a ala sifati hal mutaqaddimah. Nih, menurut Imam Hambali ya, menurut Imam Hambali itu adalah kalau kita lupa, kalau kita ketiduran, ya tertinggal sholat bareng dengan imam, maka kata Imam Hambali itu adalah tetap kita dianjurkan qadha, waktunya kapan aja terserah kita mau. Ya, jadi mau qadhonya besok boleh kalau Imam Hambali. Idul Adha sekarang nih, ya kita ketiduran, qadhonya besok kata Imam Hambali. Bilang sya'a kapan saja. Itu yang dianjurkan. Jadi ada 3 pendapat. Pendapat yang paling kuat, yang banyak dipakai oleh para ulama, yaitu adalah pendapat Imam Syafi'i. Kalau masih masuk waktunya, kita tetap melaksanakan sholat sunnah Idul Adha dan sholat sunnah Idul Fitri. Kalau sudah di luar waktunya, kata Imam Syafi'i, kita disunahkan melaksanakan sholat Idul Adha Idul Fitri dalam keadaan qadha. Ini dapat diubah nanti sampai ada orang qadha kita ribut lagi. Wah, mana
takbir sebanyak adalah pada rakaat pertama dilakukan 7 kali takbir, rakaat kedua dilakukan 5 kali takbir, kemudian dilakukannya adalah ba'da iftitahin, sesudah kita membaca doa iftitah. Jadi apa namanya? Salat Idul Adha dan Idul Fitri ini hukumnya adalah sunnah muakkad. Mungkin nanti kita kembangkan nih kalau ada yang mau bertanya. Karena nanti terkait ini kan bareng juga nih besok dengan apa? Idul Adha dan nanti ada yang mau nanya silakan. Ayo, sebelum kita lanjutkan, coba. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini abdolnya apa setengah 7 sampai jam 8, apa setengah 7 sampai jam 12 waktu sholat id, Idul Adha apa Idul Fitri gitu. Yang abdol gitu abdolnya. Utamanya. Kan boleh sampai setengah 7 sampai jam 12 jadi abdolnya gitu. Kebanyakan kan jam 7 apa setengah 7 gitu sampai ke 8. Banyak kan gitu. Sini Pak. Ada lagi? Ayo. Masih kalau boleh. Oh iya. Boleh. Tawar. Ini maaf. Ini saya dengar saya apa kuping saya sliver ini. Iya, kemana-mana pengajian katanya kalau puasa hari Jumat, hari Raya Idul Fitri, Idul Adha katanya haram. Iya. Tapi saya kok kayaknya enggak pas Idul Adha sono sedang lebaran, kita puasa gimana ini? Iya. Sono sedang lebaran sini puasa. Iya, kalau ngikutin Rasul hilang kan yang nggak ketemu dong. Kan katanya Idul Adha itu ngikutin di Mekah sono. Tapi beda ini ya gimana? Jadi bingung. Nggak nyambung. Padahal dengar selama ini saya katanya itu haram nggak boleh. Puasa Jumat aja apa sama Sabtu apa dari Kamis ke Jumat. Ini puasa. Iya. Ya maaf ini, Ya, tahu bagus. gitu, cuma Bagus. Ya kesempatan ini. Bagus. Saya Suparman, ayo satu lagi. Lagi? Bagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama masalah takbir, masalah zikir setelah doa iftitah. Apakah apabila imam atau makmum sudah membaca baik rakaat pertama atau kedua itu sah atau tidak sholatnya, dan sholat Idul Fitri maupun Idul Adha. Yang kedua, apabila lupa juga sah atau tidak. Terus masalah yang ketiga, berbarengan 2 hari besar, yaitu Idul Adha dan hari Jumat. Apakah setelah kita melaksanakan sholat Id boleh meninggalkan sholat Jumat diganti dengan sholat Zuhur. Terus yang keempat, Banyak Gak mau ngalah juga. yang mana lagi sholat Id udah buka. Jadi dia datang udah selesai sholat. Ya kan ibu nih baru tahu nih kita harus laksanakan sholat Id. Mana sholat dulu kan? Sholat Kita sendiri. di situ apakah kita niat orang itu baru datang kan dia langsung dulu nih apa kita suruh sholat atau gimana gitu, karena udah dia datang udah lagi Id lagi khotib. Kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini lagi penutup berkaitan dengan takbir ini lanjutannya. Terkadang kita nih namanya manusia sholatnya setahun 2 kali, takbir yang kedua kan keseringan Kurang. lupa tuh.
Kurang. langsung baca Bismillah Fatihah. Di pertengahan ada yang Subhanallah. Nah ini yang terjadi sering banget dah gitu. Ini kita lanjutin apa kita ngulang takbir Lanjutin. 5 kali ya gitu. Gitu, gitu. Terima kasih. Bubar aja. Iya. Bubar kalau mau. Lupa. Yang pertama tadi adalah terkait dengan Puasa Abdul. Abdul waktu sholat. ya, waktu yang afdol itu yang mulai dari setengah 7 sampai setengah 12 sholat puasa. Karena sekarang kan jumhur jam 12 kurang jam 12 kurang berapa? 7 menit. Nah kemudian terkait dengan puasa, ya terkait dengan puasa hari Sabtu hukumnya haram. Kenapa? Itu nanti bisa dilihat di dalam kitab Imam Syafi'i, di dalam kitab Madzhabul Arba'ah juga dijelaskan, di dalam kitab Al-Um juga dijelaskan, di dalam kitab Bidayatul Mujtahid juga dijelaskan, di dalam kitab Fiqhus Sunnah karangan Ibnu Rus juga dijelaskan bahwa sholat hari Sabtu, puasa hari Sabtu hukumnya haram. Ini Sabtu dulu. Kenapa? Karena hari Sabtu itu merupakan hari raya orang-orang Yahudi. Karena berpuasa kan. Puasa. Zaman Rasulullah itu dilarang sama sekali. Orang itu berpuasa. Yang kedua, hari Jumat itu adalah hari akbarnya umat Islam. Yang seminggu sekali hari Jumat. besar, hari raya besarnya umat Islam adalah hari Jumat. Maka puasa khusus hari Jumat, maksudnya puasa khusus hari Jumat, puasa khusus hari Jumat, maka hukumnya haram. Tapi kalau kita puasa Ramadan, puasa kodok, jatuh pas lain lagi. Kurang bro. haram lagi batal. Enak Ramadan libur. Puasa mengkhususkan hari Jumat itu haram. Yang mau khusus Nggak Sabtu boleh. nggak boleh. Hari Puasa Jumat sunat. itu walaupun hari berkah kita khususkan nih. Intinya puasa Dan sunat ya. kita ingatkan khusus Wajibnya untuk puasa Ramadan mah. Jumat, kata Rasulullah. Nanti lihat di kitab-kitab yang tadi saya sebutkan. Nah kemudian terkait dengan pelaksanaan sholat Idul Adha itu berbeda kita dengan negara-negara lain. Pertama waktunya, banyak hal yang berbeda. Karena memang untuk menentukan tanggal tertentu itu tetap kita menggunakan ru'yatul hilal. Maka kemarin sudah disampaikan, jatuh tanggal 10 Zulhijjah itu bertepatan dengan tanggal 6 ya. Ya, 6. Maka patokannya itu tetap kita adalah menggunakan ru'yatul hilal, tidak berkiblat ke sana ya. Tetap kita menggunakan ru'yatul hilal, maka jatuh pada tanggal 6 yang sudah disepakati secara bersama oleh para ulama yang diketuk palunya oleh Kementerian Agama. Jatuh pada tanggal 6. Tuh. Nah kemudian pertanyaan yang banyak tadi. Pertama adalah bertanya tentang takbir. Tadi ada yang zikir ya? Iya. Nah, takbir nih. Bagaimana kalau misalnya imam atau makmum tidak baca zikir? Apa dia lupa dan lain sebagainya? Ya. Itu kalau misalnya dia lupa membaca zikir, imam atau makmum, kata Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Umnya itu dikatakan adalah ya i'adatu sholatu, tidak usah la i'adatu sholatu, tidak usah diganti sholatnya atau sholatnya tidak batal. Kemudian juga la sujud syahwi, tidak perlu ditambah dengan sujud sahwi. Artinya apa? Sholatnya sah. Ngerti nggak? Ya. Menurut Imam Syafi'i gitu. Jadi kalau misalnya dia tidak membaca subhanallah, kan dianjurkan tuh. Setiap takbir kita subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
takbir lagi subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Maka kata Imam Syafi'i kalau itu lupa dibaca atau kita tidak baca la ya, tidak perlu mengulang sholatnya ya, artinya sholatnya tetap sah ya, wala sujud syahwi, dan tidak perlu juga ditambah dengan sujud sahwi. Kenapa? Karena bacaan istighfar, bacaan tasbih itu ada tempatnya tersendiri dan tidak disunahkan juga untuk mengulang sholatnya dan mengulang bacaannya pada rakaat-rakaat yang Kemudian yang kedua, bagaimana kalau imam makmum lupa dengan takbir? Ya, seperti tadi yang dikatakan oleh Sadede, takbir lupa nih. Ya. Rakaat kedua. Mau takbir yang ke-7 kek, mau takbir yang 5 kek, udah dua-duanya tuh ya. Ya. Yang salat yang kedua. Kalau dia lupa, imam atau makmum lupa takbir yang 7, takbir yang 5. Lupa. Ya. Lupa. Ini di sini tadi dijelaskan, ya ada di dalam kitab ini mana tadi? Ya, di dalam kitab ini tadi dijelaskan, cuma belum sempat saya baca, udah nanya gua. Nanya. Tadi sudah nanya. Walayatadaraku pisani hati intarakahu. Bil'ula. Di sini disebutkan. Ya. Saya balik. Jika ya, tertinggal takbir yang 7 pada rakaat yang pertama, ya. Walayatadaraku pisaniyah. Itu tidak perlu ditambah dengan takbir atau pada rakaat yang kedua. Nambah. Ya. Jadi begitu kita lupa nih imam takbir ya, Rakaat pertama. lupa nih takbir yang pertama, lupa. Kalau takbir pertama biasanya ingat ya. Ingat yang kedua. Mau takbir yang pertama, takbir yang kedua ini bisik ya. Kedua biasa. Takbir yang pertama, takbir yang kedua misalnya lupa, ya Salat yang kedua. langsung aja Al-Fatihah. Ya. Nggak usah diingetin juga, nggak apa-apa. Sholatnya nggak sah. Sholatnya tetap sah kata Imam Syafi'i. Ya. Kata Imam Syafi'i, walaupun imam lupa, kemudian makmum lupa, maka sholatnya tetap sah. Kembali lagi seperti tadi, la i'adatu sholat. Tidak perlu diulangi sholatnya, wala sujudu sahwi, tidak perlu ditambah dengan sujud sahwi. Kuping panas kayak ngomongin itu. Nah, sekarang kan udah tahu ilmunya nih, jangan sampai ngomongin. Pernah lupa ya jadi mam ya? Tangan ya berarti. Iya. Pernah tegur dia. Pernah tegur. Jangankan kita, ulama besar aja kadang-kadang lupa. Loh, Pak manusiawi. Iya, tapi tetap aja yang kagak ngerti ngomong. Ngomongin juga. Ulama besar makin lupa. Ya sah sholatnya kata Imam Syafi'i, sholatnya tetap sah. Ya, sholatnya tetap sah, tidak perlu diulang. Atau misalnya tidak perlu lagi misalnya diulang di takbir di rakaat kedua, nggak usah. Nambah takbir. Tambah. Nambah takbir. 5 tambah lagi. Ya 6. Jadi dirapel ya, intinya walaupun imam lupa, kemudian juga atau makmum lupa membacakan takbir yang pertama pada rakaat yang pertama 7 kali takbir, rakaat yang kedua 5 kali takbir dia lupa, sholatnya tetap sah dan tidak perlu ditambah dengan sujud sahwi. Imamnya lupa bagaimana? Makmumnya ngikutin aja. Jangan imamnya lupa, makmumnya takbir sendiri. Jangan lagi sendiri ya. Nambah sendiri dia. Tidak sah ini imam dan makmum. Ya, harus imamnya tetap dia sujud walaupun dia nggak takbir. Ya, Dia tak, dia tak. Dia justru takbir. kalau imamnya tidak takbir, makmumnya takbir, makmum sholatnya tidak sah. Kata Imam Oh. Syafi'i. Udah gak tanggung jawab lagi tuh. Kenapa? Jadi imam.
Keluar udah. Belum berapa kali mau berapa? Kok buat pintar. Dia malah apa namanya takbir. Ya, jadi ikutin imam aja. Imam lupa takbir ya udah. Ya. Kalau ada yang masih ngingetin ya bagus. Kalau diingetin masih enggak ngeh juga imamnya jangan dijorokin. Oh, udah saya ingetin gitu. Oke, yang terakhir nih, kena masuk waktu apa tuh? Udah masuk waktu isya. Yang terakhir adalah terkait dengan sholat Jumat dan Idul Adha. Ya. Nih, saya tanya, apa tadi ya? Sholat Id jatuh pada, kalau Imam Syafi'i mengatakan namanya ijtima'u, ya, ijtima'ul aidaini, ya. Aidaini, ya. Ijtima'ul aidaini. Ya, Imam Syafi'i mengatakan itu dalam kitabnya Al-Qur'an namanya Ijtima'ul aidaini, artinya berkumpul dua hari raya. Berkumpul dua hari raya itu adalah hari raya Idul Adha atau hari raya Idul Fitri dan sholat Jumat. Itu masih Imam Syafi'i. Ya tadi yang saya gambarkan, hari raya hari Jumat itu tetap kata Imam Syafi'i namanya hari raya juga. Hari rayanya umat Islam yang dilakukan seminggu sekali. Lanjut aja ya. Lanjut. Artinya adalah sholat Jumat apa? Sholat Idul Adha, ya. Idul Adha itu jatuh, ya. Idul Adha jatuh pada hari Jumat. Nah, ini bagaimana? Apakah sholat Id saja Jumatnya tidak perlu dilakukan? Ataukah sholat Id juga dilakukan, Idul Jumatnya juga dilakukan? Kan begitu ya? Jadi dua-duanya. Pertama adalah menurut Imam Syafi'i. Kalau menurut Imam Syafi'i, dua-duanya dilaksanakan. Ya, bagi yang penduduk setempat. Nanti kan setempat. Ya, asli. Ya, bukan musafir. Ya, ini kayak kita nih. Ya, penduduk setempat, Sejagakarsa udah setempat ini namanya. Udah gak pernah Ya, lagi deh. walaupun juga di Beji masih setempat juga. Kenapa? Masih bisa naik motor, cepet kan begitu ya. Nah, itu masih dua-duanya kata Imam Syafi'i kalau kondisinya seperti itu disunahkan melaksanakan sholat Idul Adha dan diwajibkan melaksanakan sholat Jumat. Jadi itu. Misalnya begini, ini ada yang dari Beji tugas Idul Adha di sini nih, tugas Idul Adhanya di sini, khotibah, ya. Kemudian dia kan pulang, wajib nggak dia kan bukan penduduk sini asli ya, wajib nggak dia melaksanakan sholat Jumat? Wajib ada. Kalaupun di tempatnya nggak ada, juga boleh masih ke sini. Kenapa? Kan keburu mas. Karena zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kata Umar bin Abdul Aziz itu pernah terjadi tuh. Salat Id pernah terjadi zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Jumat Idul Adha dan Jumat. Akhirnya Rasulullah menganjurkan supaya jamaah itu memilih. Kenapa? Karena zaman Rasulullah ada penduduk kota Madinah yang tempatnya ada penduduk yang tinggalnya di pinggiran kota Madinah. Itu jauh banget dia. Ya, udah tempatnya di gurun, padang pasir. Ketika dia menempuh jalan bisa berjam-jam, kan begitu. Ada mobil. Maka begitu sampai ke kota Madinah, Rasulullah memberitahu arahan. Kalau kamu mau lanjutkan sholat Jumat, maka tetaplah di sini tunggu sampai datang masuk waktu Jumat. Bagi yang mau pulang, silakan pulang. Kenapa? Karena kalau dia pulang lagi, balik lagi sholat Jumat, nggak mungkin dilaksanakan. Karena perjalanannya cukup jauh. Nah, zaman dulu kan nggak ada PCX ya.
Ada jajan kok. Apalagi jating. Enggak ada ini kayak gitu. Zaman Rasulullah itu ada kan onta. Onta ini enggak semua dimiliki oleh umat Islam saat itu. Hanya orang-orang tertentu karena onta harganya mahal. Apalagi adalah onta yang warnanya merah kan begitu ya. Itu lebih mahal. Nah orang-orang susah dan orang Islam yang mau ke Madinah jalan kaki cukup panjang. Maka Rasulullah berikan tawaran. Pas datang berbarengan dengan hari Jumat, yang mau Jumatan silakan, yang nggak mau Jumatan pulang. Tapi penduduk setempat sunnah muakkadah melaksanakan sholat Jumat dan wajib sunnah muakkadah melaksanakan sholat Idul Adha dan wajib melaksanakan sholat Jumat. Itu sama dengan pendapat Imam Syafi'i. Pendapat yang kedua adalah Imam Malik. Kalau Imam Malik beda lagi pendapatnya ya. Imam Malik itu pendapatnya dia mengatakan ya mau dia adalah penduduk setempat atau bukan penduduk setempat, maka wajib melaksanakan sholat Jumat dan sunnah melaksanakan sholat Idul Adha atau Idul Fitri. Kenapa? Karena kata Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, sholat Idul Fitri hukumnya apa tuh? Nah, Idul Fitri hukumnya atau Idul Adha hukumnya adalah sunnah. Ya, kata Imam Malik begini alasannya. Jumat apa hukumnya? Jumat wajib. Nah, Jumat adalah wajib. Karena dua ini hukumnya berbeda, yang satu sunnah dan wajib, maka nggak bisa ditemukan. Maka dia katakan la yanubu ahaduhuma fil akhir. Ya. Kata Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, di antara kedua itu tidak bisa salah satu di antaranya menggantikan yang lainnya. Artinya kalau sudah sholat Idul Fitri, karena dia hukumnya sunnah, nggak bisa ya menggantikan sholat Jumat. Sementara sholat Jumat jadi dua-duanya harus dilaksanakan walaupun jadulnya pada hari Jumat. Nah yang terakhir, menurut Imam Hambali, apa kata Imam Hambali? Kata Imam Hambali adalah ya lakukan sholat sunnah Idul Adha, tidak wajib melakukan sholat Jumat. Tuh, nggak wajib melakukan sholat Jumat, tapi wajib melaksanakan sholat zuhur. Ayo, beda lagi ya. Imam Hambali mengatakan sunnah muakkadah melaksanakan sholat Idul Adha atau Idul Fitri, tetapi tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Wajibnya melaksanakan sholat zuhur. Makanya akan orang itu wajibnya sholat zuhur. Tapi itu pendapat yang kurang kuat. Di dalam salah satu kitab dikatakan wazahiru adamul wujub. Ya, itu adalah pendapat yang kurang kuat. Ya, adamul wujub, tidak wajib sholat Jumat. Jadi pendapat yang kuat itu adalah mengatakan tidak wajib sholat Jumat. Itu yang tidak kuat. Bukan sholat Jumat. Tidak wajib. Tidak wajib Bilang sholat tidak wajib, Jumat. tidak wajib. Tidak kuat. Kamu enggak? Ini makin ribet. Jadi intinya Imam Syafi'i ini kalau kayak kita semua sunnah muakkadah melaksanakan sholat sunnah Idul Adha dan Idul Fitri, wajib melaksanakan sholat Jumat. Jangan nanti ada alasan Pak RW terhadap alasan Pak RT. Kamu lagi banyak. Tadi kecapean. Bagaimana kalau yang kurbannya hari Jumat besok pagi? Kemudian sampai tanggung kan biasanya begitu. Ya, udah nggak usah sholat Jumat. Wah. Ada aturan Wah, nggak ada aturan itu. Kenapa? Karena waktunya masih bisa kita pilih.
Malah- besok hari Sabtu kan begitu. Malah ada Bisa hilang, juga ada hilang dagingnya nanti. hari Minggunya sampai tanggal 14 Zulhijjah, 13 Zulhijjah itu masih dibolehkan pada hari tasrik. Ya, tasrik. Berarti Sabtu Ya. dah. Enak. Nyambung. Bong. Udah. Karena waktunya nih. Iya. Ya. Wah. Waktunya. Yang nanya masih banyak kan? PR. Ini kayak Mas Imam mau nanya nih. Kalau kurang puas ke aja, nggak bisa. Oh, bisa. Ini yang saya ya dia tambahan. Terkait beliau tadi ini, Iya. Saudi dan Indonesia itu beda. Pakai mic. Pertanyaan yang cukup menarik dan juga Indonesia dan Saudi itu beda makna. Makna itu sumber keluarga matahari. Jadi memang di Jawa Lebaran di situ belum. Berarti kita salah nggak boleh. Masa haram. Gitu kan? Kita beda makna. Makanya negara itu selalu ada yang namanya Rukyatul Hilal. Ya. Terus saya harus bagaimana? Kalau memang mengikuti Saudi berarti sesuai keyakinannya. Cuma bukan lagi berarti berkiblat kepada sumber dari lokasi peredaran yang ada di Indonesia. Emang ini selalu istilah. Kalau film di Indonesia sendiri begitu banyak. Tapi intinya Bapak harus meyakini apa yang diyakini. Artinya gini, dulu pernah kan barang bisa 2 kali kan. Nah, Bapak harus meyakini yang diyakini, jangan meyakini yang tidak diyakini. Akhirnya apa? Lagu. Menjadi rusak. Bisa. Ya puasa haram lah. Puasa. Ada haram. Gitu. Makanya harus harus berpatokan betul-betul. Yakin. Jadi benar tadi. Jadi kan gimana sih orang lagi puasa tapi suruh lebaran. Bapak mengikuti lebaran apa yang puasa? Kan gitu jadinya bahasanya. Kalau yakinnya kepada ulama yang memang hari ini masih puasa, ya puasa. Tapi kalau meyakini saya Ikutin lebaran aja. Berarti lebaran ini ikut. ya udah lebaran. Jangan puasa. Lebaran ini ikutan sono udah. Ya, itu selalu. Ini kan makanya di Indonesia termasuk Malaysia, Thailand, Belakangan bukan lebaran duluan. bikin satu. Kan ada di sini juga. Kadang-kadang kalau Malaysia dengan Indonesia yang berdekatan aja beda. Jadi kan yang paling aman Pak, ya, ikuti pemerintah Indonesia. Kita kan ada di sini, dalam hal ini departemen. Sudah, saya selalu tanya, besok kita lebaran Idul Adha kapan? Atau puasa Ramadan kapan Idul Fitrinya? Ikuti. Karena di dalam Ada tanggung jawab. Departemen Agama Kita tanggung jawab. masalah Tanggung jawab. dari berbagai Mau pendapat sendiri. artinya kalau pun salah kita tidak punya kesalahan. Tanggung Juga jawab. tanggung jawab ulama-ulama kita yang ada di atas. Jadi harus berakhir nih Pak ya. Ya baik. Terus juga terkait tadi sebetulnya yang bikin lupa orang pertama imam. Jadi ada 2 benar itu maksudnya yang jawab. Kalau mau mah Ya juara. udah dilanjutkan saja. Nggak usah Imam ya, gitu. lagi. Kalau mama mah ngikutin. Nah ini terus masalahnya di PT Jumat dengan Idul Adha. Kita nggak ada alasan nggak bikin Jumat lagi. Nggak ada alasan. Cuman besok lihat sendiri lah realitasnya. Banyakan sholat Jumat apa banyakan sholat Idul Adha besok. Penuhan surat itu ada. Ya gitu Pak ya. Jadi kalau Allah mengatakan atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri. Jadi sementara ini kita ikuti pemerintah, kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan juga kepada pemimpin. Nah, dalam hal ini adalah kita ikuti aja udah bahwa Idul Adha jatuh pada hari Jumat. Gitu. Cukup ya? Ya. Fatihah. Alhamdulillah.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya, kita mengulangi segi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.